Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Masih di rancangan percobaan. Kita masih di topik yang ke-10 ya, faktorial design. Tapi yang pertama kita akan belajar tentang rancangan faktorial yang RAL atau acak lengkap, jadi completely randomized design, factorial design gitu ya. Seperti yang ada di video sebelumnya. Jadi sekarang kita sedang ada di sini nih. Kita lagi mau belajar RAL untuk yang faktorial atau mau coba yang faktorial 2 faktor ketika ragam lingkungannya homogen. Nah, jadi kalau RAL faktorial itu asumsinya adalah keragaman antar unitnya itu homogen, jelas ya. Jadi ragam homogen sehingga rancangannya akan diacak secara lengkap gitu. Kemudian ini ada satu kasus khusus kalau misalnya kita pakainya 2 faktor, terus setiap dari faktornya levelnya sama, yaitu sebanyak K gitu ya, maka bisa disebut sebagai rancangan faktorial K kuadrat gitu. Artinya levelnya K dari 2 faktor atau setiap faktor yang 2 ini punya level masing-masing sebanyak K gitu. Nah, pada RAL faktorial itu ini misalnya kita punya pengamatan faktor A gitu ya, faktor A levelnya sebanyak A, yaitu dengan indeks I-nya jalan dari 1 sampai A, misalnya tadi temperatur, misalnya suhu rendah, sedang, sama tinggi gitu ya. Kemudian ada faktor B-nya misalnya sebanyak B level gitu ya, diindekskan dengan J, di mana J-nya jalan dari 1 sampai sebanyak B level. Ini A level. Misalnya tadi material 1, 2, dan 3 misalnya. Kemudian ulangannya dilakukan sebanyak N kali dengan indeks K, yaitu K-nya jalan dari 1 sampai sebanyak N ulangan. Gitu ya. Sehingga ketika kita punya YIJK, maka YIJK ini adalah respon atau data pengamatan pada level ke I faktor A, level ke J faktor B, dan ulangan ke K gitu. Sehingga ada berapa banyak pengambilan acak yang akan kita buat, unit percobaannya adalah sebanyak ABN, level A, level B, dan sebanyak ulangan, dan keragamannya homogen gitu ya. Nah, sekarang ini adalah model pengaruh untuk RAL faktorial. Jadi YIJK data pengamatan kita, kemudian rata-rata umum mu, kemudian ada pengaruh faktor A, pengaruh faktor B, pengaruh interaksi, dan pengaruh galat, di mana galatnya ini normal identically distributed ya. Jadi I dari 1 sampai A, J dari 1 sampai B, K dari 1 sampai N. Oke. Ingat kalau misalnya kita compare dengan RAL satu faktor, kalau satu faktor kita cuma punya faktor A, pengaruh faktor. Tapi kalau 2 faktor berarti kita punya pengaruh faktor A, pengaruh faktor B, dan pengaruh interaksi gitu ya. Dimana ini yang tadi dibilang memecah derajat bebas itu, ini dipecah menjadi pengaruh faktor A, faktor B, dan faktor interaksinya gitu. Nah, ini sifatnya, jadi ada 3 sifat model. Yang pertama modelnya tetap atau fixed model, di mana faktor A sama B-nya itu kita sudah fixkan. Kita mau pilih misalnya saya maunya tadi itu temperatur sama material, kita yang fixkan sesuai kebutuhan. Nah, ini yang umum dipakai dalam percobaan. Selain itu ada juga yang random model, jadi misalnya sifat faktor A dan faktor B, ini bisa levelnya yang acak gitu ya. Misalnya faktor temperatur itu kan ada beberapa jenis pilihan ya, tapi kita yang fixkan. Misalnya saya mau pakai ini, dan ini kalau yang fix. Tapi kalau temperatur kalau pakai random model, maka semuanya ini akan kita pertimbangkan nanti, sehingga misalnya mau pilih 3 ya udah acak aja 3 dari sini gitu, random. Ya. Kemudian, nah tapi karena random ada kemungkinan distribusi peluang. Nah, karena dia menyangkut distribusi peluang, nanti ada distribusinya, jadi jarang dipakai. Yang biasa dipakai itu adalah fixed model. Kalau campuran ya berarti dicampur, ada satu faktor yang fix, satu faktor lagi yang random. Nah, di mata kuliah ini kita akan fokus belajar di yang fix. Kalau misalnya nanti tertarik ke yang random, silakan bisa dibaca di buku Montgomery,
experimental design. Jadi untuk fixed model, asumsinya adalah dia bersifat aditif. Ini udah dibahas di video sebelumnya ya. Setiap komponen dalam model aditif, jadi ada mu, tau beta, dan error itu aditif. Kemudian kedua faktor diasumsikan fix. Kemudian pengaruhnya didefinisikan sebagai penyimpangan dari rata-rata keseluruhan. Ya, jadi akibatnya adalah diasumsikan bahwa total untuk semua batasan semua level I dari si pengaruh TI itu harus 0, dan total untuk semua level B dari faktor B itu harus 0. Ini untuk yang utama. Kemudian interaksi juga gitu. Jadi interaksinya sudah fix dan terdefinisi sehingga mau interaksi untuk jumlah semua level A atau jumlah semua level B itu totalnya 0. Ini asumsinya. Nanti asumsi ini kita butuhin ketika kita mau menentukan statistical analysisnya di pakai analysis of variance. Kemudian asumsi lain yaitu error yang tadi udah disebut sepintas, yaitu dia independen, identik, dan berdistribusi normal. Independen, tidak ada korelasi satu sama lain, identik variansnya konstan, dan berdistribusi normal dengan rata-rata 0 variansi sigma kuadrat. Atau disimbolkan NID, normal identically distributed. Independent identically distributed. Nah, kemudian ini adalah struktur datanya. Jadi kalau mau nulis datanya yang mudah itu kita pakai struktur seperti ini, gitu ya. Dimana ini pengacakannya random, jadi bebas. Enggak ada pengacakan dalam kelompok atau sesuai heterogenitas data, enggak ada, tapi acak. Nah, misalnya di sini kita punya faktor A sebanyak A level 1, 2 sampai A, faktor B sebanyak B level 1, 2 sampai B gitu ya. Maka dengan ulangan N, jadi setiap misalnya faktor A level 1, faktor B level 1 itu diulang sebanyak N. Begitu juga kombinasi yang lain gitu. Ya. Nah, maka ketika kita punya, tadi kan kita ada punya A, B, dan AB ya, pengaruh utama, dan interaksi. Maka hipotesis kita juga harus ada 3, yaitu yang pertama untuk pengaruh baris, yaitu untuk faktor A, hipotesisnya adalah tidak ada pengaruh, mau berapapun levelnya tidak ada pengaruh perlakuan faktor A, jadi mau temperatur berapapun responnya tetap segitu gitu. Atau H1 at least minimal ada 1 yang tidak 0. Atau yang kedua untuk kolom betanya, berarti betanya ini untuk yang faktor B. Jadi tidak ada pengaruh mau materialnya pakai alat yang manapun atau bahan material apapun, hasil responnya tetap sama gitu. Ya kayak biasa ya hipotesis ini. Nah, cuman bedanya sini ada tambahan interaksi. Jadi interaksi ini pengaruh interaksi sama dengan 0, tapi IJ-nya jalan. Jadi misalnya ada 2 sama 3 tadi berarti ada tau B 1, 1, 1, 1, 2, 1, 3, dan seterusnya. Kemudian H1-nya minimal ada 1 yang tidak sama dengan 0. Tuh, ya. Nah, ini sebelum kita masuk ke untuk perhitungan statistical analysisnya, kita perlu tahu beberapa istilah. Jadi yang pertama, YI dot dot. Ini adalah total semua pengamatan pada faktor ke I level faktor A level ke I. Jadi misalnya level 1, berarti di sini sebentar, struktur data. Nah, di sini faktor A ini kan I sama dengan 1, I sama dengan 2, I sama dengan A. Nanti berarti bisa ditotalin. Ini kalau ditotalin semua ke sana, jadilah ini Y1 dot dot. Totalin Y2 dot dot. Totalin dan seterusnya sampai ditotalin A dot dot gitu. Berarti kalau faktor B, karena B itu indeksnya tadi kan data kita responnya YI, JK. I itu A, J itu B, K itu ulangan. Berarti di sini kalau ditotal semua, di sum, ini adalah Y dot J. Y dot 1 dot, ini Y dot 2 dot, sampai Y dot B dot gitu. Ya, ini adalah Y, ini adalah Y dot J dot, kalau yang ini adalah YI dot dot. Artinya apa? Yang belakang ini jalan, yang jalan hanya yang ada indeks,
sisanya tetap gitu. Jadi yang jalan cuma I-nya 1 sampai A, J-nya 1 sampai B. Jadi kalau mau dapat datanya ya tinggal ditotalin ke sini, dapatlah Y1 dot, tinggal ditotalin sini Y dot 1 dot. Itu adalah pengamatan. Nah, berarti yang B sama tadi ya faktor level ke J. Nah, terus dari Y dot dot ini bisa kita cari barnya, yaitu berapa banyak rata-rata barisnya atau rata-rata faktor A. Berarti karena faktor A itu apa namanya? Oh ya, ini bisa diperhatiin sigma ini lebih enak lihat di struktur data tadi kan ya. Ya, benar dijumlahin untuk semua I sampai J 1 sampai B, K sampai N gitu ya. Nah, untuk nyari rata-ratanya si A, maka dibagi dengan berapa banyaknya B kali N. Untuk nyari rata-ratanya si B, dibagi berapa banyaknya A kali N. Sebenarnya ini kelihatan aja langsung dari sini. Jadi kalau mau cari rata-ratanya yang A, berarti kan tinggal berapa banyak B, 1, 2, sampai B. Di dalam B ada sebanyak N, berarti B kali N. Dapatlah rata-rata, kayak ngitung rata-rata biasa. Ya. Ini Y dot J batasannya A, YI dot batasannya B. Kemudian istilah lain adalah pengamatan interaksinya YIJ. Ini kan artinya kita bisa dapat Y ketika level 1A, level 1B, totalin semua ulangan yang 4 tadi. Jadi di sini ini. Jadi kita akan punya Y11 dot, Y12 dot sampai seterusnya gitu. Jadi total yang di dalam-dalam itu. Kemudian rata-ratanya sama karena ini sudah mengandung A dan B berarti tinggal dibagi N. Nah, kalau Y dot dot ini total semua. Total semua berarti bisa tambahin Y1 dot dot sampai YA dot dot ini ditambah, atau Y dot 1 dot sampai Y dot B dot ini ditambah semua. Dapatlah pasti ini Y dot dot dot, Y dot dot dot. Total biasa, jumlah yang biasa, total keseluruhan. Rata-ratanya berarti harus dibagi sebanyak berapa unit percobaan A kali B kali N. Sekarang gimana analisis statistikanya? Berarti sedikit kita turunin ya, tapi ini sebenarnya bisa dicepet-cepetin aja karena udah di sebelumnya. YIJK ini model awal kita ya, rata-rata umum, pengaruh I, pengaruh faktor A, pengaruh faktor B, pengaruh interaksi, error ya. Nah, pada dasarnya kalau kita mau estimasi, ini kan kita mau membuat tabel ANOVA ya. Nah, kita bisa memanfaatkan untuk estimasi perlakuannya itu semua elemen tuh harus dikoreksi dengan nilai tengah. Elemen perlakuan ya, perlakuan A dan B. Nilai tengahnya yang mana? Nilai tengahnya itu rata-rata umum tadi. Dapatnya dari Y dot 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 bar. Atau ini. Y mu topi itu adalah Y dot 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 bar gitu ya. Nah, berarti semuanya harus dikasih faktor koreksi. Berarti untuk cari pengaruh A dikurangin ini. Ini kan pengaruh A ya. Kemudian pengaruh B ini adalah rata-ratanya dikurangin rata-rata keseluruhan. Gitu. Nah, kalau interaksi berarti kan harus dikurangin ini dan ini gitu. Sehingga YIJ dikurangin ini dan ini. Terus habis itu nanti ya sebenarnya intinya interaksinya dikurangin faktor A-nya, dikurangin faktor B-nya, ditambahin rata-rata umum. Oke, nah sehingga kalau misalnya ini kita masukkan ke dalam persamaan yang ini, maka kita akan dapat EIJK itu adalah YIJK dikurangin mereka semua ini kan ya. Nah, mereka semua ini kalau dimasukin dari sini dapatlah EIJK-nya ini. Buat apa sih ini? Ini buat apa? Ini buat nurunin arahnya nanti ke ANOVA-nya. Kita lihat. Nah, sekarang keragaman total tadi itu, ini kan keragaman total. Ini keragaman faktor A, faktor B, interaksi, dan error gitu kan ya. Semua dikurangin dengan faktor koreksi ini sebenarnya kan YIJK itu sama dengan mu tambah tau tambah beta tambah tau beta tambah error. Ini error, ini tau beta,
ini beta, ini tau. Nah, yang ini pindah, yang ini ke sini kan ya. Jadi YIJK min Y dot bar. Nah, kemudian untuk dapat ANOVA-nya, kedua ruas ini semuanya dikuadratin. Kemudian dijumlahin. Berarti kan kita punya A sama dengan misalnya nih, B tambah C tambah D, 1, 2, 3, 4. Tambah E. Kalau dikuadratin gimana? Berarti A kuadrat sama dengan B kuadrat tambah C kuadrat tambah D kuadrat tambah E kuadrat tambah. Ada tambahnya kan? Tambah BC, BD, BE, ada duanya ya, sorry. 2 dan seterusnya gitu kan ya. Ngerti ya maksudnya? Sampai tambah yang terakhir DE gitu. Nah, sekarang ketika ini sudah dibuat, maka hasilnya seperti ini. Nah, ini adalah A. Kan tadi dikuadratin dan dijumlahkan ya. Berarti ini sigma 3 kalinya A, ini yang B. Sebentar, ini kayaknya kurang kuadrat dah. Oh, ini dia kuadratnya. Nah, ini adalah yang A, ini yang B, ini C, ini D, ini E. Lah, mana dia yang BC, BD, BE, apalagi CD dan seterusnya ini mana? Ini nilainya sama dengan 0. Jadi sigma mereka ini adalah 0. Ini yang perlu dibuktikan. Nanti ini silahkan dibuktikan sebagai latihan ya, bahwa nilainya adalah sama dengan 0. Sehingga yang tersisa adalah unsur kuadratnya aja. Yang mana nanti ini akan jadi sum square total atau JKT. Ini akan jadi sum square A, jumlah kuadrat A, jumlah kuadrat B, jumlah kuadrat AB, dan jumlah kuadrat error. Ya, jadilah total sama dengan A tambah B tambah AB tambah error. Sum square-nya, jumlah kuadrat. Nah, tapi ini kan susah ya. Kalau kita lihat, kalau mau dikurangin tuh tambah banyak waktu yang akan terbuang. Setiap data kurangin ini, dikuadratin, kurangin. Sehingga muncullah rumus praktis. Nah, ini rumus praktisnya yang bisa langsung dipakai. Kelihatan langsung semua akan dikurangi dengan faktor koreksi ya. Nah, di sini sum square total itu adalah semua data dikuadratin terus dijumlahin, dikurangin dengan jumlah data keseluruhan dikuadratin bagi jumlah unit. Sekali aja ngitung yang ini karena akan diulang terus kan. Kemudian sum square A berarti kan jumlah kuadrat dari semua jumlah A yang tadi itu 1, 2 sampai A, ini dapat Y 1 dot dot, ini dijumlahin yang di sini dapat Y 2 dot dot, yang di sini dijumlahin jadi Y A dot dot. Nah, ini tinggal dikuadratin, kuadratin, di sum, dapatlah yang ini. Tinggal dibagi B kali N. Kalau yang ini sebaliknya, jumlah yang B masing-masing levelnya dibagi A kali M. Jadilah kita punya JKT sum square SST, sum square A, sum square B. Nah, kemudian untuk mempermudah ditambahin sum square subtotal. Subtotal ini adalah yang untuk interaksinya tadi, bukan interaksi tapi selnya di dalam kalau misalnya ini A 1 2 sampai A, ini B 1 2 sampai B. Nah, ini yang 1 1 1 2. Nah, masing-masing jumlah yang kan ini ulangannya sebanyak N tadi ya. Ini ditambahin semua. Nah, jumlah mereka dalam masing-masing ini itu dikuadratin, dapatlah yang ini. Faktor koreksi tetap ya, tinggal dibagi N. Nah, subtotal ini adalah sebenarnya kemudian kita dapat sum square interaksi itu adalah si total dikurangin dengan SSA, SSB. Jadi subtotal itu adalah A tambah B tambah AB gitu. Jadi kita kalau mau cari AB tinggal subtotal ini dikurangin ini. Kenapa nggak langsung AB aja? Kenapa sih harus pakai subtotal? Coba aja, pasti akan merasakan bahwa oh ini lebih gampang. Karena kalau pakai yang AB-nya kalian butuh ngerjain panjang. Mana dia? Yang ini. Nah, ini. Kan panjang ya?
sehingga muncullah kita pakaiin aja subtotal gitu. Nah, error berarti error itu tinggal total dikurangi subtotal sebenarnya kan ya. Jadi ini nggak perlu pakai rumus errornya karena tinggal SST tadi dikurangin SS subtotal. Nah, habis itu udah deh dapat tabel ANOVA. Kita akan punya sum square A, B, AB, total error, degree of freedom-nya tinggal level kurang 1, level kurang 1, interaksinya ini adalah ini kurang 1. Dapat errornya gimana? Error ini tinggal yang total dikurangin subtotal, yaitu yang ini. Ini adalah subtotal nih. Ini subtotal, ini total, ini error. Mean square atau kuadrat tengah berarti tinggal ini dibagi ini SS bagi di F, SS bagi di F, SS bagi di F. F berarti kita akan punya F hitung untuk yang A, untuk yang B dan AB. Berarti tinggal kalau F yang A dibagi error, yang B bagi error. Ini sama aja kayak ANOVA biasa ya. Terakhir tinggal pengambilan keputusannya sama. Kita akan gagal tolak 0 kalau kurang dari F tabel. Si F hitung yang kita dapat. Sebaliknya berarti terima H0, tolak H0 ya. Nah, kepanjangan kayaknya nanti di video selanjutnya kita akan lanjut ke contohnya. Semangat, assalamualaikum.